Tahukah kita bagaimana seseorang, masyarakat, atau bangsa bisa mendapatkan pertolongan Allah dari keterpurukan? Allah tidak sembarangan memberi pertolongan. Ada syarat-syarat ilahiyah yang harus dipenuhi agar pertolongannya datang. Berikut ini prinsip-prinsip utama dalam Al-Quran dan hadis. 1. Introspeksi dan taubat. Muhasabah dan taubah. Dikatakan dalam surah Ar-Ra'du ayat 11 bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat itu tegas bahwa pertolongan Allah akan datang jika kita mulai berubah dari dalam, memperbaiki niat, akhlak, amal, dan sistem hidup. Keterpurukan adalah isyarat untuk taubat dan memperbaiki diri secara kolektif. Yang kedua, takwa dan istiqomah. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 dikatakan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jelas bahwa takwa adalah kunci pertolongan Allah. Bila individu dan masyarakat memprioritaskan ketakwaan dalam kehidupan, jujur, adil, tidak zalim, tidak korupsi, maka Allah sendiri yang akan membuka jalan keluar dari keterpurukan. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa mengatakan, sesungguhnya Allah menolong suatu umat karena keadilan mereka, walaupun mereka bukan orang beriman, dan dia membinasakan umat yang zalim meskipun mereka adalah umat Islam. Dengan jelas diketahui, ketika suatu masyarakat menjunjung keadilan dan menolak kezaliman, maka itu menjadi sebab datangnya pertolongan. Sebaliknya, bangsa yang membiarkan kezaliman akan jatuh, meski banyak ritual agamanya. Yang keempat, persatuan dan tolong-menolong. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 dikatakan, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Perlu diwujudkan, umat yang bersatu, saling mendukung dalam kebaikan, dan tidak saling menjatuhkan, akan kuat. Bangsa yang terpecah karena kebencian, fitnah, dan kepentingan pribadi akan sulit bangkit. Yang kelima, doa, kesabaran, dan amal soleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Semua melewati ujian, maka sabar dan solat adalah fondasi. Doa yang disertai kesungguhan dan amal nyata adalah senjata utama kaum yang terpuruk agar kembali ditolong Allah. Harus dipahami oleh seluruh manusia bahwa pertolongan Allah bukan datang pada kaum yang lemah fisik atau hartanya, tapi pada kaum yang kuat iman dan akhlaknya. Bila bangsa atau masyarakat mau bangkit dari keterpurukan, maka jalan bimbingan Islam adalah taubat dan memperbaiki moral diri, bertakwa dan menjaga keadilan, meninggalkan kezaliman dan kemaksiatan, menyatukan hati, menjauhi saling menfitnah, beramal dan berdoa dengan kesungguhan. Tugas para manusia yang sadar dan punya rasa prihatin akan munculnya kemunduran kualitas kehidupan perlu terus menyampaikan peringatan kepada semua manusia agar tidak terjadi kerusakan fatal dan dibawa umat manusia kepada kebangkitan baru dalam kehidupan.